To be young and in love in New York City. Seakan tidak pernah habis pemberitaan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad. Janda satu anak ini baru saja mengeluarkan single terbarunya dan mempromosikannya dalam acara musik yang juga dipandu oleh Raffi Ahmad. Bukan lagu barunya yang menjadi perbincangan para netizen, tapi foto yang diunggah Ayu dan Raffi lah yang menjadi buah bibir masyarakat. Diketahui di tengah-tengah acara tersebut, pelantun tembang alamat palsu ini berfoto dengan suami dari Nagita Slavina. Bukan foto biasa, melainkan pose yang ditampilkan inilah yang menjadi perbincangan. Pasalnya, Ayu memeluk tangan Raffi dengan senyuman lepas. Bahkan kolom komentar Ayu sampai dinonaktifkan. Para netizen yang gerah dengan gaya Ayu tersebut menantang dirinya untuk berfoto bertiga dengan Nagita jika memang mereka berdua tidak ada hubungan yang spesial. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Keluarga Raffi Ahmad kali ini menghadirkan kabar bahagia. Pasalnya, Shahnaz akan segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih Cici Govinda. Wanita berdarah Sunda ini beberapa waktu lalu terlihat sedang mendatangi sebuah pameran pernikahan untuk melihat-lihat cincin pernikahan bersama sang kekasih. Wanita berumur 23 tahun ini nampaknya kali ini serius dengan hubungan yang ia jalani bersama drummer Govinda tersebut. Keseriusannya kali ini diperkuat dengan postingan sang kakak Raffi Ahmad yang mengatakan, seriusan? Mau menikah? Beneran gak sih? Menurut kalian? Didoakan yang terbaik. Amin. Diketahui pula bahwa JJ memang sudah sangat dekat dengan keluarga Shahnaz. Berita yang sedang heboh diperbincangkan di media sosial kali ini datang dari seorang DJ cantik yang baru saja menikah pada tanggal 9 Juli 2017 kemarin. Dan belum genap 1 bulan menikah, ada yang aneh dari badan sang DJ tersebut. Keanehan tersebut diketahui dari instastory sang suami Irsan Ramadan. DJ Una terlihat sedang duduk di depan sambil bermain handphone. Tapi yang jadi perhatian netizen adalah perutnya yang terlihat membesar seperti wanita yang sedang hamil besar. Tanda tanya pun menyeruat, mengingat pernikahan DJ Una yang belum genap 1 bulan digelar, namun kondisi perut wanita kelahiran 24 Oktober 1987 ini sudah terlihat cukup besar. Ayah dari Bjorka Dieter Morsek, Ringo Agus Rahman menyatakan sudah siap untuk memiliki momongan lagi. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan sang istri Sabay Morsek. Wanita berdarah Jerman ini mengaku jika belum siap untuk memiliki anak kedua. Menurutnya, Bjorka masih diberi ASI karena usianya yang masih 17 bulan. Ringo mengatakan bahwa sang istri yang menentukan. Jika sudah siap memiliki momongan lagi, ia pun juga akan siap. Pemain film jomblo ini juga tidak mau terlalu mengejar setoran untuk punya momongan lagi. Menurutnya, dengan memiliki anak satu saja, sudah hal yang luar biasa. Dirinya merasa ada perubahan yang lebih baik lagi. Istri dari anak Hermansyah Ashanty sedang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Wanita berambut panjang ini terlihat sangat jatuh cinta dengan daerah di bagian timur Indonesia. Bukan hanya sekedar berlibur, Ashanty terlihat mendatangi sebuah sekolah di Sumba. Hal ini terlihat pada video yang diunggah Ashanty dalam Instastory-nya. Ibu dari Arsy ini pun disambut meriah oleh anak-anak yang sedang bersekolah. Terlihat bahwa anak-anak yang sedang bersekolah itu sangat senang dengan kedatangan Ashanty ke sana. Bahkan dalam unggahannya tersebut, ada satu anak yang meminta tanda tangan Ashanty di buku sekolahnya. Ibu dari 4 orang anak ini juga terlihat senang diajak berfoto dengan anak-anak yang sudah lama menantinya. Beberapa waktu yang lalu, sebuah video antara pedagang dan pengguna jalan menjadi pembicaraan banyak orang.
Pasalnya sang pemilik kendaraan terlihat melemparkan beberapa dagangan salah satu pedagang secara membabi buta. Sang pedagang pun terlihat hanya membereskan beberapa barang dagangannya, dikala sang kepala dinas melempar beberapa barang dagangan. Kejadian ini terjadi di Jalan Pasar Baru menuju Simpang Permindo Pasar Raya Kota Padang. Beberapa asumsi pun akhirnya datang dari para netizen. Ada yang membela sang pedagang dan ada juga yang berpihak pada pengguna jalan. Memang dari video yang tersebar, kita tidak bisa langsung menuduh sang pedagang yang salah atau sang pengguna jalan, dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal. Dari penuturan Endrizal, awalnya mobil yang ia tunggangi memang tengah terburu-buru. Namun karena ada seorang pedagang yang menyimpan barang dagangannya di tengah jalan, maka mobilnya tidak dapat melintas. Beberapa kali diklakson, sang pedagang justru marah dan memukul mobil Endrizal. Tersulut emosi, dirinya pun langsung turun. Karena beberapa kendaraan di belakangnya pun mulai antri untuk berjalan. Dan menurut penuturan Endrizal, karena ia sudah sangat terburu-buru dan emosi, seakan-akan terlihat membanting semua dagangan sang pedagang tersebut. Jadi saya mau lewat dari Blok 3 mau arah ke Mulia, mau pergi ke Air Tawar. Ternyata sopir saya sudah mengklason-klason. Ada pedagang yang hampir di tengah jalan, hanya satu orang. Setelah dia klason, dia cuek saja. Lalu hampir kena. Apanya itu kena jalan lambat-lambat, hampir kena. Saat itu dia langsung marah dengan memukul mobil pintunya. Marah. Lalu saya tanya ada apa itu? Nah, ini Pak, ada orang ini jualan di tengah sudah kita klason, dia malah marah-marah. Nah, karena kita berkaitan dengan kewenangan kita dari dinas itu, maka saya turun. Saya tanya, Bu geser, kan sudah disepakati. Dia tetap mengerumpi marah-marah. Waktu marah-marah, itulah saya angkat apanya. Lapak-lapak kecilnya itu. Saya lempar keluar betul. Agar cepat karena mobil yang belakang saya lihat banyak. Menurut saya, kalau seandainya nggak saya tadi, itu ributnya luar biasa. Tentu pedagang ini akan melawan pula. Tapi karena dia tahu kesalahannya, saya ada kewenangan di sana, dia ngaku kesalahannya. Harus kita buang cepat, karena saya lihat cepat, saya lakukan itu. Jadi bukan emosi menghadapi orang-orang tersebut. Endrizal pun mengaku kesal karena beberapa pedagang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dan juga disetujui oleh para pedagang lainnya. Sekarang kan tempatan sementara, sudah kita diskusi dengan kepengurusannya agar bergeser sekitar 1,5 meter ke belakang, sejajar dengan pedagang lainnya. Dia aja satu orang yang lewat. Kini aksinya pun memang sudah terlanjur terekam dan tersebar hingga menjadi perbincangan banyak kalangan. Ternyata atas aksinya ini, baik sang kepala dinas dan juga pedagang sama-sama sudah mengakui kesalahannya. Mereka pun sepakat berdamai. Sang pedagang mengaku ia memang tidak sengaja menaruh barang dagangannya di jalan. Bahkan akibat kecerobohannya, ia pun harus rela merugi hingga jutaan rupiah. Atas peristiwa ini, beberapa selebriti pun ikut berkomentar. Mereka tidak membenarkan aksi tersebut. Bahkan bukan hanya pedagang,
tapi juga aksi kepala dinas tersebut yang terlihat melempar barang dagangan ke jalan. Ya kalau saya melihat, karena saya nggak tahu persis dan saya tidak ada di lokasi itu, ya jadi saya melihat itu ya sekedar melihat aja. Kalau ditanya itu bagus atau enggak, ya relatif lah. Sebenarnya sesuatu pasti ada penyebabnya, sesuatu pasti ada solusinya. Kalau penyebabnya apa, kalau memang ingin cari solusi pasti akan ada jalan yang terbaik. Walaupun sebenarnya kalau dilihat mungkin kalau emang pedagangnya nggak ada izin, mungkin pedagangnya salah, tapi kan tidak harus seperti itu mau ngobrak-ngabrik, kan kasihan yang lain. Which is bisa kalau dilihat dari dua sisi, bisa jadi mungkin peraturannya memang tidak boleh berjualan di pinggir jalan aja sebenarnya nggak boleh, tapi di tengah jalan juga nggak boleh. Tapi sebenarnya mungkin caranya harusnya ada sosialisasi gitu dengan cara yang kalau kasarnya lebih baik-baik. Jadi kalau dari aku pribadi sih nggak bisa menentukan siapa yang salah, siapa yang enggak gitu. Karena satu aku nggak tahu juga itu jalannya di mana, itu apakah memang diperuntukkan untuk orang jualan. Kalau memang itu diperuntukkan untuk orang jualan, mobilnya yang salah. Kalau memang itu diperuntukkan untuk kendaraan, sebenarnya memang yang berjualan yang salah. Tapi mungkin cara untuk menyuruh orang tidak berjualan di situ harus dengan sosialisasi yang baik gitu. Mungkin sang pedagang memang sudah mengakui kesalahannya. Namun tidak dibenarkan juga jika seorang oknum pejabat melakukan aksi sewenang-wenang kepada siapapun itu, termasuk rakyat kecil. Kalau kita ngomong melempar-lempar, apapun yang dilempar itu kan yang nggak baik, kecuali ada yang nangkep ya. Makanya kalau dilempar harus dipastikan ada yang nangkep dulu. Terus kemudian kalau ditanya hanya untuk sekedar jalan, pertanyaan juga itu hanya untuk sekedar jalan dia atau memang itu sebenarnya jalan masyarakat yang ditutupi oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya, itu kita juga harus tahu. Mudah-mudahan itu tidak seperti yang kita lihat dan kita prediksi dan akan mendapat solusi yang terbaik bagi siapapun. Karena kalau saya melihat itu bukan masalah orangnya siapa, dia sebagai pengguna jalan, yang satu sebagai pedagang. Dua sisi itulah yang harusnya dipertemukan menjadi lebih baik, di mana tempat jualan, di mana tempat jalan untuk umum. Nah kalau itu sudah bisa disepakati dan dua-duanya bisa menjalankan dengan baik, saya kira hal-hal yang kita lihat seperti tadi, walaupun itu persisnya seperti apa, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Iyalah, nggak boleh pakai arogansi ya. Sebetulnya kan mungkin pakai dialog juga kan pelan-pelan bisa gitu. Lebih itu sih nggak mendidik sih kalau menurut saya gitu. Lebih kasihan masyarakat kecil lah. Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran betapa pentingnya bertoleransi dan menjaga emosi dalam berkendara, serta mentaati peraturan yang ada baik untuk siapapun.